Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh bersyukur dan satu lagi bersuka cita dapat kembali menyapa saudara di dalam acara Jendela Hati. Bersama dengan saya, Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin dari GKI Perumahan Citra 1. Renungan kita hari ini Selasa 4 Maret 2025. Ditulis oleh Ibu Yesi Sutama dengan judul Mengubah Pandangan, yang dilandaskan pada surat Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 23b sampai 33. Sahabat, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah kami yang hidup, Allah yang memelihara kami, Allah yang selalu menepati janji seturut dengan waktumu. Kembali Engkau menyapa kami lewat renungan firman Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya kami bukan saja mendengar firman-Mu, tetapi kami meyakininya dan melakukannya. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat senior, yang akan menjadi nats perenungan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Namun Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun tidak tahir atau najis. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan untuk datang ketika aku dipanggil. Sahabat senior, proses penerimaan gereja terhadap pandangan Galileo tentang matahari sebagai pusat tata surya tidak terjadi seketika, melainkan ratusan tahun sesudahnya. Pada tahun 1992, Gereja Katolik mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakui bahwa Galileo telah dipermalukan secara tidak adil oleh gereja. Gereja Katolik meminta maaf atas perlakuan tersebut, serta merehabilitasi namanya. Gereja menyatakan penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukannya pada masa lalu. Sahabat senior, tentu tidak mudah untuk mengubah pandangan kita, apalagi tentang sesuatu yang sudah kita yakini sebagai kebenaran. Hal serupa itu dialami oleh Rasul Petrus, namun ketaatannya kepada Allah mengatasi semua pandangannya terkait Kornelius atau bangsa non-Yahudi. Ia mau berubah dan mengubah pandangannya selama ini. Ia mau mengakui bahwa pandangannya selama ini bisa saja keliru dan perlu dibarui. Hal itu ditindaklanjuti olehnya dengan sebuah tindakan nyata, yaitu ia tidak berkeberatan untuk datang ke rumah Kornelius. Sebagai orang yang sudah senior, mungkin kita merasa punya banyak pengalaman dan pengetahuan. Namun, kita perlu rendah hati bahwa bisa saja apa yang kita yakini selama ini salah, dan kita pun perlu belajar untuk mau mengubahnya dan bahkan mengakui kesalahan pandangan kita selama ini.
Sahabat senior, mari kita berdoa. Benar Tuhan, tidak ada satupun yang paling benar di muka bumi ini, kecuali Engkau, sebab Engkau adalah sumber kebenaran. Karena itu ya Roh Kudus, bantu kami untuk punya kerendahan hati, sehingga di dalam semua perbedaan di hidup ini, kami boleh berpikir dengan bijak, dan kami juga boleh mengizinkan perbedaan pandangan dan tidak menghakimi mereka yang berbeda dengan kami. Sebab pada waktunya kebenaran itu akan terbit seperti terang. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami terima hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber kebenaran, kami alaskan doa ini. Amin. Sahabat, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.